Puji Bapa Yahweh, kita akan buka kitab Filipi ya. Filipi pasal kedua ayat 12 sampai 18. Filipi pasal kedua ayat 12 sampai 18. Kita akan baca semua ayat bersama-sama, dan supaya terjemahannya sama kita baca sebagaimana tertulis di caption depan ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. 3, 4. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Karena Elohimlah yang sedang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan, supaya kamu menjadi tidak bercacat dan tak tercemar, sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah, di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan, yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia, sambil memegang teguh firman hidup sebagai kemegahan bagiku pada hari Hamasya. Bahwa aku telah berlari bukan dalam kesia-siaan, bahkan bukan dalam kesia-siaan pula aku telah berjerih lelah. Sebaliknya, sekalipun aku dicurahkan di atas korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita bersama kamu semua. Dan kamu pun sama, bersukacitalah, bahkan bersukacitalah bersamaku. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Puji Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur ya, karena kebenaran firman terus-menerus bekerja dalam hidup kita untuk memproses kita hari lepas hari, untuk kita menjadi sempurna sama seperti Bapa Yahweh ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 jelas dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Ya, di Matius 5 ayat 48. Nah, kita semua sedang diproses. Ya. Karena pencemaran yang terjadi ketika manusia pada awalnya jatuh ke dalam dosa, sehingga memerlukan waktu ya bagi Bapa Yahweh untuk kembali memulihkan ketidaksempurnaan yang terjadi karena dosa. Ya. Dan kita melihat dalam proses penyempurnaan itu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena daging kita itu dikuasai oleh si jahat, sehingga memakan waktu untuk kembali dimurnikan oleh Tuhan. Nah, kita menyadari ketika daging kita dibersihkan, tentunya secara jasmani maupun rohani akan terasa sakit ya. Apalagi kalau firman Tuhan menyatakan firman itu lebih lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dikatakan oleh firman Tuhan dia menusuk amat dalam. Ya. Dia menusuk amat dalam, ya kita baca aja dalam Ibrani pasal ke-4 ya ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12.
Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh, serta sendi-sendi dan sum-sum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat-niat hati. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Dia berkuasa untuk membersihkan jiwa kita, roh kita, sendi dan sumsum. Karena berbicara sendi, itu berbicara, sendi dan sumsum berbicara tubuh ya. Sendi adalah bagian, kalau dalam kita lihat dalam organ tubuh kita, sendi adalah pertemuan bagian, dua bagian tubuh ya, seperti engsel jadi sendi ya. Kalau kita punya pintu, kita buka dia bunyi krek 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 krek, artinya kurang apa? Kurang minyak. Kurang minyak. Nah, itulah seringkali terjadi ketika dua bagian tubuh anak-anak Tuhan, artinya yang si A dan si B, bisa terjadi pergesekan, sesuatu yang bergesek, lama-lama timbul panas, ya kan? Timbul panas, kalau tidak ada perantaranya, akibatnya ya bisa haus dan terbakar, ya. Karena itu diperlukan minyak. Berbicara minyak ya berbicara juga tentang roh Bapa Yahweh sendiri ya. Nah, kita melihat di sini firman ini kan kelihatannya kan simpel aja kan. Memisahkan jiwa, roh dan tubuh, karena kita percaya manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Ya. Dan dia sanggup untuk memisahkan. Dan kita mengerti bahwa saat terjadi pemisahan, memang rasa-rasanya sakit ya. Namanya digosok ya sakit. Tetapi pemisahan itu memang harus, atau pemurnian, dipisahkan untuk terjadi pemurnian ya. Tetapi kita percaya dalam proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita, ya kita kan juga pasti mengalami, ya, pasti mengalami ketika firman Tuhan memproses kita. Kadang-kadang kita merasa tersinggung, kadang-kadang kita merasa sakit hati, kadang-kadang kita merasa marah dan sebagainya. Karena itulah daging tidak bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan pun sedang mengajar saudara dan saya. Ketika kita dalam proses, ya, kita hubungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya susah bagi daging. Kalau kita lagi marah, kita lagi tersinggung, kita lagi sakit hati karena firman, terus disuruh mengucap syukur. Ya, ya memang keinginan roh dengan keinginan daging itu sangat beda. Tetapi itulah bagian proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Firman Tuhan dalam terjemahan di sini mungkin agak beda dengan terjemahan yang dulu ya. Kalau firman dulu kan, di sini ada menusuk nggak di sini? Coba kita angkat ke atas. Lebih tajam daripada juga sanggup membelah. Di sini dikatakan membelah. Kalau dulu dikatakan menusuk. Ya daging kalau ditusuk ya sakit, berdarah. Ya. Tetapi ada tertulis dalam Ayub pasal ke-5 ayat 18, kita lihat ya. Ayub pasal 5 ayat 18. Dikatakan,
Sebab Dia yang melukai, Dia juga yang membalut, Dia yang memukul, dan tangannya yang menyembuhkan. Ya. Tuhan memang menusuk kita dengan pedang atau kebenaran firman. Sehingga semua apa yang bukan daripada Bapa Yahweh sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapa Yahweh akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Wah, kalau dicabut, ditusuk, ya sakit memang buat daging. Sakit buat daging, bahkan kita bisa menangis. Tetapi Tuhan berkata, kita harus bisa menahan. Karena kan jelas dikatakan ya, Dia yang memang yang melukai. Tetapi Dia juga yang membalut. Tetapi sayangnya bagi sebagian besar anak-anak Tuhan, ketika dia merasa terluka, terus apa? Lari. Tersinggung, lari. Marah, lari. Padahal itu firman. Kalau lari dalam keadaan luka, nggak ada yang balut, ya makin lama makin membusuk. Ya, makin membusuk, ya makin hancur. Tetapi apabila firman yang melukai kita, dan kita tetap berdiam diri di bawah kaki Tuhan, maka Dia yang akan membalut. Dia akan yang membalut. Dia itu Bapak kita. Ya. Kan Dia berfirman, Dia tidak menghendaki seorang pun ciptaannya binasa. Dia nggak mau. Tetapi berkali-kali saya katakan, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ya. Karena itu, kita harus belajar untuk mengerti. Memang Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetapi kalau kita melanggar firman-Nya, itu bahaya. Karena melanggar firman-Nya berarti melanggar pribadinya. Ya. Sedangkan Dia adalah pencipta kita. Kita itu harus berserah kepadanya. Tetapi itulah manusia zaman sekarang. Ya. Sempat tadi dikatakan generasi yang bengkok dan sesat. Ya kan tadi tertulis kan kita baca sama-sama. Nah, inilah generasi saat ini. Bengkok dan kemudian dikata apa? Sesat lagi. Udah bengkok, sesat. Sedangkan firman Tuhan katakan, firman itu lurus. Ya kita harus siap. Ya, kita harus siap untuk diluruskan dari jalan yang bengkok. Ya. Tapi orang kan bebas memilih. Saya maunya begini, emangnya mau apa? Ya sudah. Ya sudah. Ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Dari bacaan-bacaan kita tadi dikatakan, kamu senantiasa taat. Ya. Dia memuji jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat. Walaupun Paulus tidak ada di tengah mereka, mereka tetap taat. Ya. Paulus memuji waktu dia ada dan waktu dia tidak ada. Jemaat tetap setia bukan kepada Paulus, tetapi setia kepada kebenaran firman yang telah ditaburkan Paulus bagi jemaat di Filipi. Ya. Artinya ketika ibadah dan ketika di luar ibadah harus tetap taat. Tetapi yang sering kali terjadi, ya, karena kita tidak mau merendahkan hati, ya, kita tidak mau merendah sehingga air nggak turun. Air hanya turun ke tempat yang rendah. Kita maunya di atas. Ya waktu ada dalam
kumpulan seperti ini memuji menyembah Tuhan seolah-olah dipompa. Cuk 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 ya airnya naik. Airnya naik, ada sukacita, ada pertumbuhan. Oh, pokoknya hadirat Tuhan sungguh dirasakan. Tetapi ketika keluar dari ruangan ibadah, nggak ada pompa lagi kan. Ya karena tetap di atas, ya sehari 2 hari ya mungkin masih tanaman masih hidup. Tapi seminggu nggak ditanam, nggak disiram, lama-lama layu ya mati. Nah, saya harus mengatakan banyak yang seperti itu. Ya. Apalagi kalau di tempat ibadah yang seringkali firman Tuhan menghajar babak belur kedagingan kita. Banyak orang yang nggak suka. Banyak orang yang tidak suka disinggung sama firman. Wah, ini orang sentimen sama saya. Padahal itu firman. Itu firman. Dikatakan firman itu tidak menyinggung. Tapi dia apa? Kalau firman dalam terjemahnya dia belah. Dia tusuk. Bukan disinggung. Kalau disinggung ya belum. Ya mungkin gak luka. Tapi kalau ditusuk dan dibelah. Ya luka. Berdarah-darah. Ya. Kenapa? Itulah kasih Tuhan. Karena dia mau selamatkan kita. Dia mau kita kembali murni. Seperti pertama kali dia ciptakan Hawa dan Adam. Ya. Adam dan Hawa sudah tercemar. Karena hidup bergaul dengan, berkomunikasi dengan setan. Sebenarnya itu contoh yang gampang sekali. Kalau kita tidak mau cacat, jangan bergaul, berkomunikasi dengan setan. Ketika Adam dan Hawa masih hidup berdua aja di Taman Eden. Ya, kadang-kadang saya pikir-pikir juga kan. Ya kita sudah belajar tentang kesabaran Tuhan kan. Selama Tuhan masih membiarkan manusia, Adam dan Hawa, untuk tidak melakukan kehendaknya, ya saya sudah belajar, nanti saudara lihat lagi apa yang dimaksud di situ. Setelah sekian lama ditunggu kok tidak mau melakukan, ya. Nah, Tuhan izinkan setan masuk. Bisa mengerti maksud saya? Ya. Itu taman itu khusus ya. Tuhan kan menciptakan langit dan bumi. Kemudian Tuhan menciptakan menempatkan manusia di satu tempat yang khusus yang kita kenal sebagai Taman Eden. Itu tempat yang khusus ya. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden. Dibuat ya. Jadi pertama kan bumi dibuat nih. Betul nggak? Kemudian dia tata sebuah taman. Jadi khusus dia buat taman. Di dunia itu. Di dunia yang sekarang saudara dan saya tempati. Kemudian di taman yang sudah dia tata. Di situ dia taruh manusia. Luar biasa Tuhan itu. Tetapi kita melihat karena ada sesuatu. Tuhan izinkan setan masuk ke taman itu. Ya. Tuhan izinkan. Nah, di sini kita coba melihat. Ya. Memang Tuhan izinkan, tetapi kalau Hawa tidak merespon setan, nggak akan terjadi dosa. Bisa ditangkap maksudnya? Dan kita harus mengoreksi dengan diri kita. Ya. Setan itu punya berbagai macam cara. Bisa aja nanti saudara mungkin di rumah lagi lagi santai gitu kan. Ingat-ingat firman tadi, lu tadi itu gembala kayak nyinggung saya tuh. Mulai kan.
Mulai si setan ngilik-ngilik, tadi itu maksudnya kamu itu. Hah? Gembalamu mulutnya kayak begitu, itu maksudnya kamu. Ya. Mulai dikomporin. Wah, kalau aku bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana ya. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kita diajar. Jangan berkomunikasi dengan setan. Tetapi berkomunikasilah dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu dikatakan oleh kitab Kolose, dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada. Apa yang bisa kita pikir? Kita nggak pernah lihat sorga, ya baca firman. Ya, baca firman. Karena Yesus berkata kepada para murid, karena engkau sudah lihat Bapa, sudah lihat aku, berarti engkau sudah lihat Bapa. Ya. Yesus berkata, dialah firman yang hidup. Kalau kita sudah baca firman, berarti kita sudah lihat Dia. Tinggal pikiran ini kan dikacaukan, itu kan nggak benar itu. Masa kita baca firman udah berarti kita lihat Dia. Setan mulai kilik-kilik sedikit. Ya. Sehingga membuat kita memikirkan hal-hal yang tidak benar. Ya. Sehingga dikatakan oleh Paulus tadi, kamu harus senantiasa taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman. Saudara pernah nggak membayangkan, ya, bahwa kitab suci yang dipakai oleh mereka, ya, itu sangat jarang. Saya tidak bisa atau tidak berani mengatakan bahwa Paulus itu bawa kitab Taurat kemana-mana ya. Bisa kita nggak maksud saya? Karena dulu kan percetakan nggak banyak. Yang terang yang dibaca Yesua itu yang ada di bait suci. Itu yang dibaca. Pernahkah terbayang oleh kita bahwa Paulus pergi kemana-mana dia kemungkinan besar dia nggak bawa kitab. Tetapi firman itu ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Sehingga tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut bibirnya bertentangan dengan Torah. Tidak ada. Nah kalau kita kemana-mana bisa bawa kitab suci. Ya. Kemana-mana sekarang apalagi dengan adanya HP dengan gadget-gadget itu gampang sekali. Tetapi kemanakah kita lebih banyak menunjukkan pandangan kita? Ada HP, ya anak-anak muda sekarang kan, aduh saya lihat, luar biasa. Ya, kalau HP-nya diambil, wow marahnya setengah mati. Nah, padahal yang diambil itu, ya HP itu bukan dia baca firman, tapi untuk permainan. Untuk main. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa itu semuanya sebenarnya ada tertulis. Hanya banyak orang yang tidak memperhatikan bahwa itu sudah ada di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa banyak orang yang begitu mudah dialihkan pandangannya, hatinya dari kebenaran firman. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ya, ayat ke-6. Ayat ini sebenarnya bisa dikatakan nubuatan dari apa yang terjadi sekarang, tetapi orang banyak juga yang menafsirkannya berbeda. Ya, tapi kita coba lihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 6. Sebab dari antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah sambil memikat wanita-wanita bodoh yang syarat
Ditimbun oleh dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Ya, terus ayat 7. Kita lihat seterusnya. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Kita lihat ayat-ayat di atasnya ya. Perhatikan baik-baik. Ini penafsiran saya. Penafsiran bisa macam-macam. Dari antara saya tafsirkan ya. Jadi apa yang ditulis saya tafsirkan. Dari antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah sambil memikat jemaat. Bisa ditangkap? Sambil memikat jemaat atau sambil memikat gereja. Gereja yang bodoh. Ya, nah, saudara bisa menafsirkan bahwa dia masuk ke rumah, berarti alat-alat kecil yang bisa masuk pintu, termasuk ya gadget-gadget ini, HP-HP ini, peralatan-peralatan elektronik yang sekarang dengan canggihnya masuk ke dalam kehidupan jemaat yang apa? Yang bodoh. Jemaat yang tidak bijak. Sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk melihat situasi dunia yang syarat, kalau saudara baca di atas-atasnya, dengan kesenangan, dengan berbagai macam keinginan-keinginan daging. Jadi apa yang terjadi sekarang itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Berbicara wanita itu berbicara gereja. Berbicara anak-anak Tuhan. Ya. Karena situasi dan pengaruh dunia, mereka lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan dunia dari apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita tidak heran. Kita tidak heran kalau orang seperti Nuh, 120 tahun dia membuat bahtera sambil memberitakan firman, nggak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar kecuali hanya keluarganya. Ya, istri sama anak-anaknya. Ya, maaf kata kalau kita bisa aja kita nilai itu istri sama anak-anaknya nolong bapaknya ya karena dia bapaknya. Ya. Karena itu tidak ada ayat yang menyatakan istrinya benar. Anak-anaknya benar, menantu-menantunya benar, enggak ada ayatnya kan? Yang adanya Nuh orang yang benar. Tetapi Nuh orang yang benar karena kuasa wibawa surgawi. Maka istri dan anak-anak ditarik untuk membantu. Membangun bahtera untuk keselamatan keluarga. Membantu memberitakan firman ketika ejekan-ejekan datang dari luar. Ya kita kan mengalami sekarang. Sama seperti zaman Nuh. Kan Yesus berbicara kan. Akhir zaman itu sama seperti zaman Nuh. Ketika kita sedang membangun bahtera untuk kita diselamatkan, orang-orang luar mengejek. Mengejek, ngapain kamu percaya Yahweh? Siapa itu Yahweh? Orang Israel aja nggak manggil Yahweh. Loh, banyak hal-hal yang kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada orang bilang, oh orang Israel aja nggak manggil Yahweh, kok kamu manggil Yahweh? Nah, mereka harus lihat, buka mata. Setiap mereka ketemu dengan YHWH, itu memang nggak pernah dia bilang Yahweh. Tapi dia bilang Adonai atau Hashem. Hashem atau Adonai, kok tulisannya YHWH? Nah itu yang harus kita pikir. Berarti orang Israel ada sebabnya. Dan jangan menyamakan diri kita dengan orang Israel. Hati-hati itu. Hati-hati karena banyak orang-orang yang mengaku diri pengikut Yahweh. Ikut-ikutan dengan cara orang-orang Ibrani. Ingat, orang Yahudi itu beda dengan kita. Beda dalam arti kata, Bapa Yahweh sudah berjanji. Dia akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan tanam firmanku di dalam mereka. Itu buat orang Yahudi. Bukan orang non-Yahudi.
Karena itu saya katakan, orang yang non-Yahudi jangan membuat dirimu seperti Yahudi. Jangan. Kita sudah ada jalurnya. Engkau menyamakan dirimu orang Yahudi. Sebenarnya Tuhan kalau mau dikatakan ya ketawa juga. Karena Tuhan kan benar berjanji. Dia akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Dia akan tanam firman itu di dalam mereka. Itu bukan buat orang non-Yahudi tetapi orang Yahudi. Tetapi bagi saudara dan saya, Dia memberikan kepada kita Rohnya yang kudus. Supaya kita ingat, supaya kita diajar apa yang Tuhan ingatkan, yaitu kebenaran firman dalam hidup kita. Ya, saya berani mengatakan jangan menyamakan dirimu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu khusus. Khusus. Kenapa saya katakan khusus? Karena memang ayatnya ada. Ya, bahkan dikatakan dalam kitab Roma yang beberapa kali kita baca, semua orang Yahudi selamat, semua orang Israel selamat. Nah, kalau kau menyamakan diri seperti orang Israel, orang Yahudi, ternyata DNA-mu bukan orang Yahudi, enggak termasuk di situ. Nah, kita harus sangat berhati-hati, ya, karena masing-masing, ya. Nah, kita lihat aja lah dalam Roma pasal ke 11 ayat 25. Ayat 25 ya. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Perhatikan ya, di sini ada dua ya. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Ya, jadi dibedakan di sini. Ada bangsa Israel dan ada bangsa-bangsa non-Israel. Karena untuk bangsa-bangsa Israel itu khusus. Khusus karena memang ini umat pilihan. Kita dipilih secara rohani. Kita menganggap diri sebagai Israel rohani. Tapi jangan menganggap diri kita Israel jasmani. Karena beda di sini. Ini kan jelas di sini. Kita itu termasuk bangsa-bangsa lain. Ya, kita kan sudah melihat bahwa sebagian Israel ini dikeraskan. Tetapi kita melihat sekarang sedang terjadi. Bangsa Israel yang diporak-porandakan Tuhan selama ribuan tahun, sekarang sesuai janjinya, Dia akan kumpulkan kembali. Dan itu memang terjadi. Saat ini sedang terjadi. Tuhan sedang mengumpulkan bangsa yang dicerai-beraikan olehnya. Ya, sedang dicerai-beraikan olehnya. Ya, kita lihat di dalam Sefanya. Pasal ketiga. Ayat nanti saudara baca semua ya. Kita baca ayat terakhir aja. Sefanya pasal 3 ayat terakhir. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Dan pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu.
Karena aku akan membentuk kamu bagi sebuah nama dan sebagai pujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu. Terus ke atas, di depan mata mereka, firman Yahweh. Ya, kita baca juga Ulangan pasal ke-30 ayat ketiga dan keempat. Tiga, empat, lima. Maka Yahweh Elohimmu akan memulihkan keadaanmu. Dia akan berbelas kasihan kepadamu dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke tempat yang Yahweh Elohimmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun engkau dilemparkan sampai ke ujung langit, Yahweh Elohimmu akan mengumpulkan engkau dari sana, dan Dia akan mengambil engkau dari sana, dan Yahweh akan membawa engkau masuk ke negeri yang telah leluhurmu miliki dan engkau warisi. Dan Dia akan berbuat baik kepadamu dan akan membuat engkau bertambah banyak melebihi leluhur. Ini janji Tuhan. Ini Torah. Ya. Jadi jangan menyamakan diri kita dengan keturunan Yakub secara jasmani. Ya. Tetapi kita menerima berkat melalui bangsa ini karena Torah diturunkan Tuhan melalui bangsa ini, melalui Moshe. Nah, di sini kita diajar oleh Tuhan. Ya. Kita terus-menerus diajar, diingatkan tentang Torah. Walaupun banyak orang-orang Nasrani, oh kita nggak pakai Torah lagi. Yang bener lah. Kau baca seluruh firman Tuhan, katakanlah kau percaya hanya perjanjian baru. Baca semua perjanjian baru itu. Kemudian kau bandingkan dengan perjanjian lama. Di sana ada Torah. Semua apa yang ada tertulis di perjanjian baru itu ada di Torah. Dan Yesua ketika dia mengajar di sinagog, dia buka Torah. Dia mengajarkan Torah. Karena Torah itu sendiri adalah pribadinya. Ya. Tetapi Torah yang tertulis itu bukan ditolak tetapi ditambah dan dikurangi oleh mereka yang menamakan diri ahli-ahli Torah. Karena itu Yesua sendiri turun ke muka bumi. Karena itu dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah. Tapi apa? Untuk menggenapinya. Karena banyak yang sudah ditambah, dikurangi. Dimasukkan tradisi. Itulah yang banyak menyesatkan orang. Sehingga Yesua sendiri perlu datang ke muka bumi. Supaya kasih contoh. Inilah Torah yang hidup. Tapi apa yang kita lihat? Justru mereka yang menamakan diri ahli-ahli Torah menolak dia. Ya yang ahli-ahli menolak. Kita jangan heran apabila kita yang di luar bangsa ini secara jasmani. Kalau banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang katanya sekolah-sekolah tinggi, teologi. Oh, Torah itu nggak berlaku. Lah, baca yang benar. Baca yang benar dan minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, kita harus mengajarkan yang benar. Tetapi ingat, ketika diajarkan yang benar, justru banyak orang yang menolak. Ya. Nah, kita nggak usah heran. Karena Torah yang hidup aja yang datang memberi contoh, ini loh harusnya begini, justru ditolak. Tetapi kita mengucap syukur apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dia merasa sukacita karena jemaat ini
taat, senantiasa taat kata firman Tuhan. Bukan kepada Paulus, tetapi kepada firman yang diajarkan Paulus kepada mereka. Ya. Nah, kita harus lihat ini. Ya. Ingat, Paulus itu adalah seorang ahli Torah. Saya percaya sepanjang dia sekolah, mungkin dia nggak punya kitab Torah, tetapi dia punya tulisan-tulisan. Jadi bukan saja tulisan di buku, tapi terlebih tulisan di hati. Dan itulah yang menjadi modal bagi dia. Bukan seperti kita, ya, kita kan gampang aja. Mungkin karena malas bawa kitab suci yang 1-2 kilo ini, yang nggak sampai lah, nggak sampai 1 kilo lah ya. Kalau yang seukuran kita nggak sampai 1 kilo. Nah sekarang gadget itu kan paling berapa gram? Enteng. Ya. Tetapi itulah kita melihat bahwa setan menawarkan yang indah-indah menurut jiwa manusia. Sehingga manusia lebih menyukai apa yang ditawarkan dunia dari apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Sedangkan jelas dikatakan dalam Filipi tadi, keselamatan itu memang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Tapi keselamatan itu hanya dapat terjadi apabila setiap pribadi kita mentaati apa yang tertulis. Apa yang tertulis. Dan saya mengucap syukur. Kalau saya boleh berkata, tidak ada satupun manusia yang bisa mentaati firman Tuhan 100% selama hidupnya. Termasuk Elia yang diangkat. Sebagai contoh bagi saudara dan saya yang hidup. Tidak ada manusia yang sempurna. Elia itu pernah takut dia dikejar-kejar sama Isabel. Padahal dia mempersembahkan korban, api turun dari sorga. Luar biasa. Luar biasa, mujizat luar biasa. Itu yang mentobatkan bangsa Israel dari menyembah berhala. Karena melihat mujizat. Kembali kepada Bapa Yahweh. Nah, kita belajar dari semua itu. Jangan karena dosa sedikit kemudian akhirnya ya banyak orang di gereja tuh orangnya suci-suci semua. Justru kata Yeshua, kita ini sakit yang membutuhkan tabib. Membutuhkan tabib, karena itu kita perlu datang ke gereja. Untuk kita diberi firman. Kita mendengar kesaksian-kesaksian. Kita mendengar cerita-cerita yang saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan. Supaya jemaat ini semakin hari semakin kokoh. Semakin disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Karena itu ya kita harus benar-benar jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Karena apa yang dikatakan tadi kan dalam Ulangan 30, Sefanya pasal 3, semua ditarik. Saya secara pribadi sangat mengucap syukur ya dengan kesaksian yang pernah saya utarakan, kesaksian dari seorang ibu yang diurapi Tuhan. 1 jiwa ada di Pulau Kisar sana, bisa Tuhan kasih tunjuk. Ini biji mataku. Di peta nggak ada. Di peta nggak ada. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Kemanapun engkau kuserahkan, akan kutarik. Saya merasakan syukur yang luar biasa bahwa janji Tuhan itu digenapi.
Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan mau menyelamatkan dan sedang memproses saudara dan saya untuk menerima keselamatan ini. Tapi ya kita sedang belajar. Kita sedang belajar, jangan sampai kita gagal dalam proses. Ya. Ingat ya, kadang-kadang ada orang sekali jatuh terus kecewa. Ya. Orang benar bisa jatuh 7 kali. Tapi tidak akan tetap tergeletak. Roh Bapa Yahweh akan mengangkat dia. Akan membangkitkan dia karena dia adalah biji matanya Bapa Yahweh. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu dia sedang membentuk saudara dan saya. Untuk mampu melakukannya dengan benar. Karena itu dia beri rohnya yang kudus. Tanpa roh kudus, pertama kita tidak mungkin mengerti firman. Ya kalau nggak ngerti ya bagaimana mau bisa lakukan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tetapi percayalah, Tuhan berikan kepada saudara dan saya roh kudus untuk kita bisa mengerti firman-Nya dan mampu melakukan apa yang dia perintahkan untuk dilakukan. Walaupun seringkali itu bertentangan dengan kedagingan kita. Sangat bertentangan. Ya. Tetapi apabila kita terus mau belajar, ya, pasti bisa. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Elohim yang akan mengerjakan di dalam kita. Karena itu saya seringkali katakan kepada saudara kita semua, aktiflah berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ingat ya, ketika saudara dan saya bertobat, ketika saudara dan saya dibaptis, janji Tuhan, dia berikan kepada kita rohnya yang kudus. Roh Kudus itulah yang tertanam dalam hati kita. Bertakhta dalam hati kita. Roh itu yang terus mengajar kita. Karena itu kita harus aktif, mengaktifkan diri berkomunikasi dengan dia. Sayangnya, itu seringkali terjadi apabila kita punya masalah. Baru datang sama Tuhan. Selama ini apalagi kalau lagi senang-senang, lupa, Tuhan lupa. Ya. Tetapi nanti kalau sedang dalam menghadapi permasalahan, nangis-nangis. Keluar air mata 24 jam, nangis sampai matanya bengkak. Mohon belas kasihan Tuhan. Nah, hati-hati. Ya. Tuhan sudah mengingatkan kita berulang-ulang, hati-hati. Ya. Tuhan senantiasa memanggil. Tetapi kalau engkau mengeraskan hati, akan ada waktunya. Kita baca dalam Amsal pasal 1. Kita baca mulai ayat 24. Aku telah memanggil dan kamu apa? Menolak. Aku telah mengulurkan tangan. Tidak ada yang menyambut. Kamu telah mengabaikan semua nasihatku. Terus, dan tidak menginginkan peringatanku. Perhatikan. Maka aku juga akan menertawakan malapetakamu. Aku akan mencemooh ketika ketakutan datang. Ketakutanmu datang. Apabila ketakutan datang ke atasmu seperti badai. Dan malapetaka melanda seperti puting beliung. Apabila kesukaran dan himpitan menimpa kamu. Perhatikan ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Dan aku tidak akan menjawab. Mereka akan mencari aku. Tapi tidak akan menemukan aku. Ini firman ya. Ini bukan kata saya. Tapi ini firman.
Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan. Ya. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, ayo kita aktif berkomunikasi dengan Roh Kudus. Setiap kita kan punya masalah dalam hidup. Ngadulah sama Roh Kudus, jangan ngadu sama orang. Kau ngadu sama orang, akhirnya diomongin ke sana kan, oh ternyata dia begini, ternyata itu yang harus kita hindari. Kalau kita menghadapi masalah, datang di bawah kaki Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Ya. Walaupun kadang-kadang ini mau ngomong apa sama Tuhan, karena saking sedihnya kan mau ngomong apa sama Tuhan sudah tahu. Dia cuma mau kita datang merendahkan diri, berdiri merebah di bawah kaki Tuhan. Walaupun kau hanya menangis, kita hanya menangis. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu arti air matamu. Karena Dia Maha tahu. Hanya seringkali Dia izinkan sesuatu terjadi untuk menguji kita. Kepada siapa engkau datang? Nah, orang kan datang ujian biasanya mikir dulu nih kemana nih. Dari pertolongan sama orang lain. Datang dulu sama Tuhan, nanti Tuhan yang tunjuk kemana kita harus pergi. Ya. Karena jelas dikatakan tadi, Elohim yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang Roh Kudus yang akan bekerja. Tapi karena itu kita harus mengaktifkan hubungan kita dengan Roh Kudus. Jangan sia-siakan kehadiran Roh Kudus. Jangan sampai kita akhirnya tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan jelas mengatakan, jangan-jangan kita tidak tahan uji. Ya. Tidak tahan uji karena katakan kita lihat 2 Korintus pasal 13. Ayat kelima. 2 Korintus 13 ayat kelima dikatakan oleh firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu, atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri. Perhatikan ayat selanjutnya. Bahwa Yeshua HaMasyiah ada di dalam kamu. Karena jika tidak, kamu adalah seorang yang tidak tahan uji. Kalau kita tidak sadar, tidak menyadari bahwa kita ini sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus, dan kita tidak menyadari bahwa Dia ada di dalam kita, ini yang paling malang. Justru ingat ya, berkali-kali saya katakan, Yeshua itu dicobai setan setelah dia dibaptis. Betul enggak? Ya, ingat, ketika kita dibaptis menyatakan diri bahwa kita adalah anak Bapa Yahweh, seolah-olah kita menyatakan perang kepada si setan. Setan tidak mau miliknya dirampas. Karena itu dia berusaha menarik kembali apabila mungkin orang yang sudah ditarik oleh Bapa Yahweh. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Bapa Yahweh, setan tidak bisa ganggu. Setan gak bisa ganggu. Tetapi setan punya cara. Sebagaimana yang seringkali diungkapkan. Setan berusaha menjauhkan kita dari Tuhan supaya kita bisa dihajarnya. Ya, supaya kita bisa dihajar. Ya, salah satunya ya dengan alat-alat elektronik sekarang. Nggak mau ibadah. Kalau sudah main sampai malam, sampai pagi. Ntar pagi disadari, oh kita harus ibadah, tapi ngantuk nanti. Engkau lebih mengutamakan dagingmu daripada Tuhanmu. Karena itu jangan heran apabila nanti terjadi seperti apa yang tertulis dalam kitab Amsal tadi. Keluar air matamu sampai bengkak-bengkak matamu. Karena kasihmu tidak ada secuil pun untuk Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan memperdulikan
orang-orang seperti ini. Ya. Dia itu Tuhan. Walaupun secara jasmani kita tidak bisa melihat atau belum melihatnya. Tetapi kita merasakan kasih-Nya yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Jangan berhasil itu karena kau pikir kau hebat ya. Jangan. Jangan berpikir bahwa engkau seorang ahli. Bahwa engkau menganggap itu karena kehebatanku. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 kita lihat ya. Dalam segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ini berkaitan dengan Filipi tadi. Ya. Ada ataupun tidak ada Paulus, jemaat di Filipi tetap setia. Karena mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara dan saya bekerja, ada ataupun tidak ada bos. Ada bos kita yang senantiasa lihat. Karena itu kerjakan segala sesuatu, dikatakan firman Tuhan dengan jelas. Seperti untuk Tuhan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kita harus lakukan segala sesuatu semaksimal mungkin yang terbaik. Sebagai contoh. Kadang-kadang ya sedih. Ini pengalaman ya. Saya seringkali menangani turbin. Dulu turbin kita kalau di overhaul itu di Bandung itu. Sekarang PT apa lupa saya namanya. Tapi yang punyanya Habibie itu kan. Ya karena turbin-turbin biasanya diservis di sana. Karena peralatannya canggih. Kan peralatan dari Jerman semua. Jadi kalau di overhaul itu turun mesin. Waktu mau dipasang, nah saya biasanya hadir untuk menyaksikan. Setelah dipasang, dites kan? Dites. Nah, di sini tesnya. Umpamanya dites. Bahwa turbin ini akan menghasilkan sekitar 4.000 horsepower. Ya. Ya ada macam-macam turbin lah. Katakan contohnya 4.000 horsepower. Nah di situ kan ada plus minusnya. 4.000 horsepower itu standarnya. Plusnya mungkin bisa 4.200 maksimum. Ya. Tapi minusnya bisa 3.900. Bisa ditangkap? Horsepower ya. Jadi kalau dites, kalau dia sudah masuk 3.900 itu oke. Ya. Bebas. Artinya sudah masuk standar. Karena standar untuk 4.000 itu antara 3.900 sampai 4.200 katakan begitu. Ya. Di tempat overhaul sana di Bandung, ini sudah lulus, udah. Ya. Waktu saya ke Amerika sana, mereka tes turbin juga. Nah, kita kan dikasih lihat. Standarnya 4.000 kan. Dengan minimum 3.900 sampai 4.200. Ini waktu dites 4.100. No. Dibongkar lagi sampai 4.200. Sampai maksimum. Saudara ngerti maksud saya? Jadi perbedaannya sangat luar biasa. Kalau di sini walaupun minimum yang penting udah masuk standar. Kalau di sana walaupun sudah standar tetapi belum maksimum standar,
bongkar lagi. Yang memang kalau bongkar lagi ada biaya. Dan disinilah Tuhan memperlihatkan kepada kita. Bekerjalah semaksimal mungkin seperti untuk Tuhan. Jangan pakai standar manusia. Yang penting masuk standar, oke lah, nggak jadi masalah. Ya memang nggak bisa disalahin karena memang masuk standar. Itulah gunanya plus minus. Tapi di sini kita melihat kualitasnya. Orang yang merasa diri memiliki barang ini, karena di Amerika itu memang miliknya. Dia akan berusaha mencapai standar yang paling tinggi. Bukan standar yang paling rendah. Dikatakan oleh firman Tuhan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Berikan standar yang paling tinggi untuk Tuhan. Dan kita akan melihat. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan jamah bosmu, sehingga bosmu melihat, oh luar biasa pegawai saya ini. Sehingga hidup kita akan semakin diberkati. Tapi kalau hanya pas-pasan, ya dianggap pas-pasan aja. Tapi kalau kita mempersembahkan yang terbaik, Tuhan yang akan menjamah bosmu. Sehingga dia akan membuat engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Kalau kita terus bekerja seperti untuk Tuhan. Orang akan melihat kita berbeda dari orang-orang dunia ini. Ya. Kalau tadi di sana dikatakan dalam pembacaan kita seperti cahaya-cahaya kan. Tapi dalam terjemahan buku saya seperti bintang-bintang. Orang akan melihat kita beda. Saya pernah, jadi pengalaman kerja. Ada di satu tempat di satu lokasi di kita. Saya banyak kerja di turbin ya. Turbin dengan kompresor yang kebetulan tandem, jadi 2 kompresor jadi 1. Digerakkan oleh 1 turbin. Barang ini memang cuma 1-2 orang yang bisa mengalignment dia. Karena putarannya tinggi ya, di atas 10.000. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan standar, itu akan vibrasinya akan tinggi dan shutdown. Ya. Nah suatu hari ya ada grup yang spesial juga untuk ini. Tapi saya tahu ini karena teman juga sih, teman kan. Habis bongkar turbin karena waktu itu saya sudah pindah grup. Tapi saya tetap mengawasi mereka. Dia kerjain 1 hari nggak bisa selesai. Saya yang liatin aja, saya udah tahu ini wah dia salah di sini. Tapi saya diam aja. Saya udah tahu dia salahnya di sini. Ya saya diamin. Ya. Sampai akhirnya apa? Udah selesai, udah sore. Yul, saya nyerah. Dia panggil saya Julius, kan Julius saya nyerah. Nyerah, ya udah nyerah saya ngerjain. 1/4 jam selesai dia cuma dia lah. 1/4 jam karena saya udah tahu. Ya. Di sini kita melihat orang karena dia tahu siapa kita, bukan untuk membanggakan diri, tetapi hasil pekerjaan kita sebelumnya hebat. Sehingga ketika orang kesukaran, dia nyari kita. Inilah jadi bentang. Jadi bentang. Ya. Ya, karena kita lihat aja kan. Kita lihat. Pernah sekali juga ada kejadian di salah satu lokasi lain. Orang dari Singapura datang sama dari Amerika. Ngalignment juga. Saya udah lihat, oh salah ini. Ya, kita kan gak mau ikut campur, cuma karena saya kan departemennya lain. Cuman saya bertanggung jawab terhadap barang itu. Dia langsung gak kena-kena.
Tapi saya udah tahu ini barang. Saya biarin aja. Ya, saya udah tahu dia salah di sini. Begitu waktu makan, saya makan cepat terus saya kembali sendiri. Saya kerja seperempat jam selesai. Saya telepon mereka, saya panggil kan. Udah bisa? So, kok bisa sendiri? Sendiri. Ada malaikat. Ya kita kan, disitulah kita memperlihatkan bahwa kita ini beda. Saudara dan saya berbeda apabila kita kerja sungguh-sungguh. Dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga orang akan melihat orang ini kalibernya beda. Orang ini kalibernya beda. Sehingga pernah waktu sudah keluar dari perusahaan yang lama kan kita jadi kontraktor gitu kan. Ada kebetulan saya kenal orang ini. Ya saya kenal satu kantor ini. Karena dulu kerja di kantor yang lama. Waktu mereka mau tes, ada teman yang waktu itu saya masuk ke ruangan sama satu pegawai mereka. Ada teman yang lihat, mau ngapain kamu sama apa ini? Sama saya maksudnya. Mau ngetes. Mau ngetes dia, you yang dites bukan you yang ngetes, you yang dites nanti. Nah di sini kita melihat bukan kita mau membanggakan diri, tetapi saya mau membagikan pengalaman. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, orang lain akan melihat bahwa memang kita beda. Kita beda. Ya. Tetapi kalau kita malas-malasan hanya kerja, ada bos baru kerja, enggak ada bos enggak kerja, ya bahaya. Nggak bisa seperti itu. Tapi itulah Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya segala sesuatu, kecil sekalipun kerjakan seperti untuk Tuhan. Engkau mungkin tidak merasakan mungkin kerja begini yang penting ada hasil. Bukan begitu. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Tuhan yang melihat engkau bekerja, ada upahmu karena engkau melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau hanya karena nggak ada bos nggak kerja, malas-malasan, nggak bisa. Kita ya karena pengalaman lama di perusahaan-perusahaan minyak gitu kan. Saya berani merekomendasi seorang, pakai dia bagus. Tapi kalau ini gimana ya? Nggak bisa dia. Kenapa? Malas orangnya. Orang malas nggak bisa. Kerja hanya kalau dimandorin, kalau nggak dimandorin nggak kerja. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Orang percaya kepada kita karena mereka melihat hasil kerja kita itu bukan main-main. Dan karena kita bekerja sesuai firman, maka Tuhan akan membuat kita memang berbeda. Dan itu pun, itu kerjaan jasmani. Kerjaan rohani itu lebih luar biasa. Walaupun kita memberitakan firman, ya banyak orang yang gak suka. Banyak orang yang gak suka, padahal itu firman. Terus bilang, oh ini saya tersinggung karena itu firman. Firman itu tidak menyinggung. Kalau menyinggung itu bukan firman. Tetapi firman itu menusuk. Firman itu membelah. Ya itulah resiko kita sebagai pelayan Tuhan. Saya sering kali dengar, khotbahnya bikin sakit hati. Telinga bikin panas. Ya enggak masalah. Selama itu firman. Daripada saya mengelus-elus, bikin dagingmu senang, tapi kau masuk neraka. Buat apa? Saya terus teringat, Yeskiel 3 ayat 18. Kau tahu orang berdosa, kau tidak tegur. Kalau dia mati, darahnya kau tanggung. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena itu kita belajar, saudara dan saya belajar. Dan kau juga yang ada di luar sana. Jangan bengkokkan firman Tuhan, walaupun zaman ini adalah zaman angkatan yang bengkok dan sesat. Jangan bengkokkan firman hanya untuk menyenangkan telinga. Jangan. Engkau bisa menyenangkan manusia, tetapi engkau membuat murka Tuhan. Dan orang-orang seperti ini jangan harap bisa masuk
ke sorga, karena sorga jalannya lurus, nggak ada jalan yang bengkok. Nah itu resiko kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara seringkali mendengar firman. Kalau kita melayani atau berkomunikasi dengan orang, firman itu jangan ditambah, jangan dikurang. Orang mau terima atau enggak itu urusannya beda. Karena firman itu pribadi Tuhan. Kalau engkau bengkokkan, itu bukan memberitakan Tuhan. Nah, kita mau supaya kita ini benar-benar dipakai Tuhan. Karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita melihat ketika Musa hidup bergaul bercakap-cakap dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Berbicara 40, berbicara jangka waktu tertentu. Ya. Kita melihat di sini. Ya. 40 itu sejak masa lahir kita juga 40. Manusia dikandung oleh seorang ibu 40 minggu. Betul nggak ibu-ibu? Mungkin nggak pernah mikir kan ibu-ibu 40 minggu. Ya. Kan 9 bulan 10 hari. 9 bulan itu 9 kali 30, 270 ditambah 10, 280. 40 minggu, 40 kali 7, 280. Betul nggak? Nah, mungkin ibu-ibu nggak nyadar karena penting lahir. Ukuran Tuhan 40 minggu manusia dibentuk dalam kandungan. Nah, kita melihat berbicara banyak 40. Musa berbicara dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Karena dia berbicara, dia tidak sadar. Kita lihat aja di dalam Keluaran pasal keberapa itu. Keluaran pasal ke 34. Kita baca ayat 29. Terjadilah ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Musa. Dia turun dari gunung itu. Nah, perhatikan selanjutnya. Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan Bapa Yahweh. Jadi ketika saudara dan saya berkomunikasi terus dengan Tuhan, kita nggak sadar kalau rupa kita dalam pandangan dunia itu berubah. Berubah sesuai dengan ayat-ayat firman ini. Karena itu, kalau kita mau memancarkan kasih kemuliaan Tuhan seperti bintang-bintang kata Filipi tadi, atau cahaya-cahaya seperti terjemahan ini, aktifkan diri kita berkomunikasi dengan Tuhan. Muji, menyembah, muliakan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan Tuhan 1 jam, 2 jam, masih aja banyak yang kurang. Ya kalau kita mau curahkan sepenuhnya, mungkin seharian gak habis. Tapi kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Terlebih dengan waktu yang semakin dekat. Kan banyak kan pergumulan kita. Kalau saudara baca di media-media, umat-umat Tuhan, katakanlah di negara-negara yang sekarang mengalami peperangan, di negara-negara yang mayoritas agama lain, orang-orang Nasrani sulit beribadah, bahkan mungkin tidak bisa beribadah di tempat terbuka seperti ini. Nah, itu kan beban doa. Tadi kan ibu katanya pendoa. Pernah nggak doakan? Ya doakan. Doakan mereka. Ya kita juga doakan mereka. Sepatah dua patah kau ingat kau doakan. Karena doa kita ditampung
di dalam kirbatnya Tuhan. Dan doa-doa orang kudus ini pada waktunya akan dijawab, akan dicurahkan Tuhan. Doa-doa orang kudus kan banyak berisi karena banyak keluhan-keluhan. Ketika terjadi nanti waktunya, ini akan dicurahkan menjadi penghukuman bagi orang-orang yang pernah menista orang-orang kudus. Kita lihat kan, pernahkah terbayang oleh saudara? Saya kadang-kadang bayangin ya. Yang dahulu membuat bangsa pilihan Tuhan jadi budak-budak. Sekarang lihat negara-negaranya. Irak, Iran itu kan semua dahulu yang memperbudak bangsa-bangsa pilihan. Dan kita melihat sekarang digenapi. Mereka yang dahulu melakukan hal-hal yang jahat. Sekarang mulai Tuhan izinkan apa yang pernah Dia janjikan dahulu. Jadi kita harus melihat segala sesuatu, kita hubung apa yang terjadi sekarang dengan apa yang tertulis. Kan Yesua atau firman Tuhan berkata, aku akan menghukum orang-orang yang menistamu. Itu terjadi. Terjadi. Kan itu sekitar Timur Tengah sana, orang-orang yang dahulu membuat bangsa pilihan Tuhan menjadi budak. Walaupun itu Tuhan izinkan terjadi karena bangsa pilihan lari dari Tuhannya. Nah, kita belajar meneliti firman. Kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi sekarang. Itulah bagian dari penggenapan-penggenapan. Termasuk apa yang sudah dibacakan tadi. Tuhan mulai kumpulkan. Kan benar. Dari pulau-pulau. Dari pulau yang gak ada di peta. Cara Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Kita melihat itu terjadi. Ya. Kita melihat firman Tuhan kan Isabel, darahmu akan dimakan, akan diminum oleh anjing. Kita pikir wah nanti dia dibunuh terus darahnya enggak. Ketika dia darahnya ada di kereta, darahnya waktu di kereta dicuci, itu diminum sama anjing. Artinya genap firman Tuhan. Apa yang dia firmankan harus terjadi dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Apa yang terjadi di Pulau Kisar, itu pun bagian dari penggenapan apa yang difirmankan. Dari pulau-pulau, dari manapun engkau kucerai beraikan. Pulau itu gak kelihatan di peta. Tetapi cara Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya itu harus terjadi. Dan cara Tuhan, waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Ya, kita sama-sama mengimani. Ayo. Tetapi dunia juga berusaha semakin menjepit. Saya berdoa Tuhan, angkatlah kami. Datanglah segera, angkatlah kami Tuhan. Karena memang kami bukan berasal dari dunia ini. Kami pendatang di dunia ini. Kami berasal daripadamu. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi bagi umat pilihanmu di dunia ini. Angkatlah kami. Enak di rumah Bapa sendiri. Di rumah Bapa sendiri dan Yesua bicara, aku sedang menyiapkan tempat untuk kita semua. Jangan anggap enteng kata-kata itu. Artinya dia sudah mencatat. Oh, coupling ini namanya si ini. Udah catat semua. Karena itu jangan pernah mengkhianati imanmu kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kalau tadi kesaksian hanya nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bukan nama yang lain. Tapi kita diberikan pilihan. Silakan. Sebagai pelayan Tuhan yang sudah sering kita mendengar, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan
tawarkan bagi saudara dan saya. Mari kita belajar taat. Sebagaimana apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi. Bukan saja dalam ruangan ibadah ini, tapi kita ada di luar sana dimanapun. Kita tidak berubah. Karena kita pilihan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.